WhatsApp saya. Assalamualaikum Habib. Di sini WhatsAppnya jam 9 tepat. Jarak dari Kuningan ke Balongan 2 jam. Sampai WhatsAppnya ke handphone saya jam 9 lewat 30 detik. Percaya apa enggak? Yakin? Tahu enggak perjalanannya? Dari handphone nih ke satelit, dari satelit ke provider yang ada di Singapura, dari Singapura masuk ke provider yang ada di Indonesia, baru diserahkan ke provider yang akan dikirim, lalu sampai ke handphone saya. Perjalanannya lama apa enggak tuh? Jauh apa dekat? Masa Balongan Kuningan cuma 30 detik? Syekh Abdurrahman Ad-Diba di dalam rawinya beliau mengatakan, "Tsumma arduhu minal arash qabla prudal faras wa qaddala jami'al ma'arif." Kemudian Allah angkat Nabi SAW sampai ke langit ketujuh, dikembalikan dalam keadaan tempat duduk atau tempat tidurnya belum dingin. Sekarang tempat duduknya dingin nggak? Ya iyalah, orang ada airnya. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan ini air yang didudukin saksi kita nanti di yaumil kiamat. Tadi saya di rumah juga masih lihat live. Saya lagi lihat live, jujur saya baru sampai Kuningan setengah 9. Saya harusnya acara di hari ini, saya acara juga ada di Parung Bogor. Tapi apa boleh buat, cintanya lebih dekat ke sini, jadi harus datangnya ke sini. Setiap sesuatu yang dinamakan dengan penuh keikhlasan, ibu bapak duduk ke sini ikhlas nggak? Ibu bapak datang ke sini karena apa? Hah? Isra Mi'raj. Yang bapak, yang ibu karena mau lihat hidung Habib. Tapi syukur kita sama Allah, sekarang kita kan nggak ada yang tahu dosa kita banyak apa dikit. Banyak apa dikit? Alhamdulillah, nih hari kan aib kita ditutupin sama Allah. Berkah majlis, orang yang hadir di dalam majlis dosanya diampunin sama Allah. Tuh coba lihat, derajatnya diangkat oleh Allah. Alhamdulillah. Itu. Saat dimana Nabi SAW diperintahkan, nah ini dibalik behind the skin, tahu nggak? Behind the scene, nggak tahu juga? Sama gue juga. Dibalik peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi telah kehilangan 2 orang yang ia cintai, yang menjadi salah satu kebanggaan Nabi SAW. Yang pertama, istri yang salehah, istri yang cintanya dengan iman, semuanya dilakukan karena Allah. Siti Khadijatul Kubra meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Bapak di sini istrinya kayak Siti Khadijah nggak? Kalau diem Pak, takut. Bu, kenal Siti Khadijah? Kenal di mana lu? Pernah dengar Bib? Siti Khadijah seorang wanita yang berimannya betul-betul, imannya tanpa keraguan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Cintanya kepada Nabi tulus luar biasa. Ada nggak ada, alhamdulillah. Kekayaan Siti Khadijah luar biasa. 70% tanah di Mekah milik Siti Khadijah. Semuanya habis untuk dakwahnya Nabi. Ibu baru cincin buat modal usaha aja udah ngambeknya 3 bulan. Amit. Ada istri yang begitu ada? Tukar tambah sono. Bu, kalau mau contoh menjadi istri yang salehah, lihat Siti Khadijah. Siti Khadijah orang yang kaya,
di semasa setelah melahirkan Siti Fatimah bintu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badannya kurus, makanan nggak ada yang sehat, yang keluar bukan ASI, yang keluar darah segar. Ibu alhamdulillah walaupun hidup seadanya, ASI masih keluar, makan sehari bisa 4-5 kali. Betul? Siapa bilang, Bib, orang saya makan sehari 2 kali 3 kali, nyemilnya nggak dihitung. Sarapan pagi nasi, betul? Makan siang, sore jangan nasi juga, ubi deh, ubi sama singkong kan begitu kan, minum kopi kan, malam makan nasi, tengah malam lapar hujan-hujan gini Indomie, betul? Sehari 6 kali makan, alhamdulillah. Coba corona kemarin, hidup kita susah nggak? Kufur lo. Susah dalam arti apa? Nggak punya duit, nggak punya duit. Hidup nyari duit apa nyari makan? Nih hati-hati ya, nyari duit apa cari makan? Kalau cari makan duit pasti ngikut, kalau nyari duit makanan nggak bakal nyampe, halal haram akan masuk ke diri kita. Cari duit buat makan, makanya carinya yang bersih. Kalau ada sesuatu yang halal, cari yang halal. Kenapa harus cari yang haram? Bib, saya main judi, habis gimana dong? Saya ngasih makan anak istri, tolol, itu namanya air wudhunya pakai air kencing. Paham? Paham nggak? Mau pura-pura suci tapi najis. Kadang manusia ini nggak menempatkan. Coba lihat Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa radhaha, sampai saat Nabi SAW datang di belakang Siti Khadijah, selesai ngajar pagi-pagi ngelihat Siti Khadijah lagi nyusuin Siti Fatimah, yang keluar bukan ASI tapi darah segar. Sambil diminum oleh Siti Fatimah, Rasulullah meneteskan air mata. Lalu Siti Khadijah menoleh ke belakang, ditanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Wahai Khadijah, engkau adalah seorang wanita yang kaya raya, engkau adalah dulunya seorang saudagar. Siapa yang gak kenal engkau ya Khadijah? Tapi sekarang setelah engkau menikah denganku, jangankan harta, sampai ASI pun tidak engkau miliki. Jika engkau ingin berpisah denganku, maka aku kabulkan, kata Rasulullah. Apa jawaban Siti Khadijah sambil senyum? Ya Rasulullah, apa yang aku berikan semua aku ridha untuk di jalan dakwahmu di hadapan Allah. Aku bangga ya Rasulullah. Dan jika engkau ingin melintasi lautan untuk berdakwah, engkau tidak memiliki rakit, jika aku mati lebih dulu, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, ikatlah jadikan rakit agar engkau dapat melintasi lautan. Ada di balik riwayat yang lainnya, jika engkau membutuhkan uang, harta benda untuk dijadikan media dakwah, maka bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, jual ke pasar, jadikan rezeki itu untuk jalan dakwahmu ya Rasulullah. Ini istri yang soleha. Ibu cincin ngungkitnya luar biasa. Bu, ibu enak ibadah, ibu enak pengajian, tapi apa yang udah diberikan diungkit kembali di hadapan suami, nol, pahalanya tidak akan dihitung, dihapus oleh Allah. Na'udzubillahi min. Bib, habis gimana? Kita butuh jalanin hidup sama-sama. Coba kita lihat, kehidupan ini kan semuanya pasti ada masalah, betul? Setiap permasalahan ada nggak jalan keluarnya? Ada. Jangan dikit-dikit minta cerai, minta cerai, minta cerai. Perempuan dikit-dikit kan begitu. Makanya bapak kalau punya uang jangan pernah unjukin perempuan, pak. Kok iya emang begitu? Lu nggak terima? Sampai suruh ngundang gua. Pak, perempuan itu pakai perasaan, pak. Kalau kita kan pakai akal. Kalau kita akalnya 9, perasaannya dipakai cuma 1. Kalau perempuan perasaan 9, akal yang dipakai cuma 1. Makanya saat dilihat contoh uang ada 5 juta, perempuan ingat lihat, oh alhamdulillah aman nih buat 1 bulan.
Datang 1 bulan ngelihat tabungan sisa 1 juta. Pikiran dia, perasaannya apa? Ini nggak bakal cukup untuk 1 bulan. Padahal laki-laki punya pikiran dari 1 juta ini bisa jadi 10 juta. Ini pikiran laki-laki. Makanya bapak kalau punya uang jangan diunjukin ke bini, jangan. Bib termasuk golongan yang pelit? Enggak. Apa yang dia mau kasih. Butuh ini kasih, butuh ini kasih. Bu, maaf, saya bukan ngelarang untuk laki-laki ngasih semua uang ke perempuan. Laki-laki juga biaya hidupnya lebih gede, Bu. Belum bensinnya, belum ngerokoknya, belum kopinya. Walaupun perempuan kebutuhannya lebih banyak. Betul? Eyeliner, maskara, eyeshadow, lipstiknya, skincare-nya. Betul? Kenapa suami jarang ngasih? Karena lu makainya nggak di depan suami. Karena ibunya nggak pernah dandan di depan suami, makanya nggak dikasih lagi. Apa yang dikasih terima aja, alhamdulillah. Ibu kalau lagi nggak punya uang, mintanya sama siapa? Jangan minta sama suami. Yang punya rezeki siapa? Mintanya sama Allah. Kenapa minta sama suami? Gue belain lu Pak, tenang aja. Mintanya sama Allah, tapi di samping kuping suami. Sarwa baik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi SAW, 2 orang yang dicintai oleh Nabi dipanggil oleh Allah. Ada salah satu sahabat Nabi nggak begitu senang melihat keadaan Nabi seperti ini, karena Nabi orang yang ceria, Nabi orang yang selalu senang. Tapi di saat itu adalah tahun kesedihan Nabi. Ada sahabat yang bernama Nuaiman. Nuaiman radhiyallahu anhu wa radhahu, beliau adalah seorang sahabat yang paling ngeyel, yang paling bandel, tapi yang paling dicintai oleh Nabi. Kalau mau ketemu Nabi, mabok dulu, minum. Ketemu Nabi, begitu dilihat mabok, Nuaiman gak boleh mabok lagi ya. Sadar langsung, senang, hilang. Besok ketemu, minum lagi. Nabi bilang, kalau besok Nuaiman mabok lagi, bunuh. Berhenti langsung, gak mabok-mabok lagi. Jadi kita kalau punya teman yang begitu tuh, tuh boleh digituin tuh. Mabok lagi, yang pertama jangan dong, dosa. Besok datang mabok lagi, ketemu lagi. Jangan begitu, buang-buang duit. Nasihat kedua. Yang ketiga datang lagi, lu mabok lagi gue bunuh lo. Tapi enggak ya, mudah-mudahan di sini mah orang-orang soleh. Di sini mah laki-laki soleh. Laki-laki yang menjadi imam dunia wal akhirah. Perempuannya juga bidadari-bidadari surga. Wanita-wanita solehah. Tapi bohong. Saya ngomong begini sama perempuan biar ada giroh, makin tambah ibadahnya dong. Jangan dikit-dikit lemah banget, ada duit baru semangat. Nggak ada duit, itu yang nggak boleh. Nuaiman ngelihat Nabi sedih, Nuaiman pun ikut sedih. Begitu saat Nuaiman melihat keadaan Nabi, cari tahu Nuaiman, apa nih yang membuat Nabi ini senang? Keingetan, Nabi paling suka kambing. Dia datang ke sahabat Nabi penjual kambing. Wahai sahabatku, saya mau ambil kambing 2. Saya mau beli. Boleh? Cariin yang bagus-bagus, kata Nuaiman. Dapat yang bagus-bagus. Tuntun, kasih ke Rasulullah. Duitnya mana? Minta sama Rasulullah katanya. Dibawalah nih sama sahabat Nabi. Diketok rumah Nabi. Assalamualaikum ya halal bait. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu dibuka, waalaikumsalam. Begitu dibuka sama Nabi, ngelihat ada kambing. Nabi tanya, ada perlu apa? Wahai Rasulullah, saya bawa hadiah dari Nuaiman.
Senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang Nabi. Begitu Nuaimannya kemana? Ada ngumpet di balik tembok. Dia sambil ngintip aja dia liatin. Nabi senyum, senang, alhamdulillah. Begitu diterima sama Nabi, sahabat yang bawa kambing nggak pergi-pergi. Ditanya sama Nabi, mau apa lagi? Saya udah terima uangnya ya Rasulullah. Ini katanya hadiah dari Nuaiman. Iya, hadiahnya dari Nuaiman, tapi engkau yang bayar ya Rasulullah. Kalau punya teman begini kira-kira enaknya diapain nih? Untuk kambing masukin ke mulutnya hidup-hidup. Tapi Nabi senang luar biasa. Dengan cara bagaimana seseorang dia akan menyenangkan orang lain, pahalanya lebih besar. Kita nih senyum aja malesnya setengah mati. Kalau pada senyum kan pahala banget itu. Coba hidup penuh dengan senyuman. Istri ngadepin suami lagi marah-marah, senyumin. Bisa begitu Bu? Bisa nggak? Harus. Suami lagi marah-marah, senyum. Bikinin kopi, senyum. Apalagi campur goyangan. Tangannya, suudon aja lu. Sambil senyum. Yang good morning. Kopi udah jadi nih. Makan siang, ayang. Sok ayamnya udah jadi. Sendokin nasinya. Deketin lauknya. Bapak istrinya begitu nggak tuh? Enggak. Lu kawin sama siapa ya, Pak sebenarnya sih? Bu, saya mau tanya. Ibu kalau masak nih, mau masak nih besok nih. Masak nggak besok? Masak ya? Besok masak. Nanya nggak sama bapak? Yang mau makan apa besok? Nanya nggak? Kenapa nggak pernah nanya? Duitnya belanja pakai uang siapa? PA lu. Minta duit buat belanjanya buat siapa? Minta duitnya sama bapak, belanja yang enak maunya mulut ibu. Yang laki nggak demen tetap dimasak. Kenapa? Biar awet. Deketin makanan, lauk tanya yang besok mau makan apa, mau dimasakin apa. Itu tanda-tanda istri yang soleha. Mau pergi keluar rumah ngomong. Jangankan keluar rumah, angkat kaki dari tempat tidur, mau datang ke kamar mandi aja mesti ngomong. Oi, ngomong. Di tengah malam suami tidur, saya kebelet pipis, jangan dibangunin, kiamat lu. Masuk ke kamar mandi, bilang yang aku pipis dulu ya. Dalam hati aja, nggak usah bersuara, nggak apa-apa. Malaikat kan kanan kiri. Allah tahu kalau ada seorang wanita turun dari tempat tidur tanpa izin dari suami, Allah laknat istri tersebut sampai dia kembali lagi mendapatkan keridhaan dari suaminya. Tuh, lu lagi jalan ke kamar mandi kepleset pae. Matinya su'ul khotimah. Ngomong. Saat dimana Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit dan bumi bercakap. Bumi, di bumi nggak ada langit, di bumi nggak ada bulan, di bumi nggak ada matahari, di bumi nggak ada bintang. Arsy-Nya Allah adanya di langit. Surga neraka adanya di langit. Bumi milikin apa, kata langit? Bumi jawab, boleh engkau milikin semuanya wahai langit, tapi ingat kekasihnya Allah ditanam di bumi, katanya. Marah langit, nangis cemburu langit, ngomong sama Allah, ya Allah, undanglah Nabi Muhammad untuk menginjak langit ini. Terjadilah Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta sama Allah. Halo.
Kotak tromolnya nanti bisa kalau jalan Anda tutup. Lu dari tadi nggak keluar karena kemana? Giliran gue ceramah lu keluarin. Udah minta belum tadi? Udah keliling belum? Sabar, ntar kan ada qasidah. Gue tampol. Gue bingung tiap kali ceramah ada aja yang gangguin. Tadi Pak Lurah lagi ngomong kagak ada yang gangguin. Ini urusan Nabi sama Allah, tromol keluar PA lu. Ini jangan diulangin lagi nih panitia ketua ya. Tolongin tuh dibilangin ya. Nggak boleh gitu. Itu nggak ada adab, nggak ada akhlak. Seakan-akan kita tuh lagi ceramah diusir suruh selesai. Jalan lagi aja nggak apa-apa. Lumayan kan cuma 20 menit gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara Nabi dengan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam beda jauh. Nabi Musa diabadikan di dalam Al-Quran. Tatkala Nabi Musa ngerengek ingin meminta kepada Allah, berjumpa dengan Allah, karena diolok-olok oleh umatnya. Musa, engkau mengaku engkau Nabi, engkau menerima ayat dari Tuhanmu, menerima firman dari Tuhanmu, sedangkan engkau tidak pernah berjumpa dengan Tuhanmu. Diolok-olok Nabi Musa. Nabi Musa dalam hatinya, iya juga ya, saya yang dikatakan Nabi, tapi dia bilang kepada Allah, ya Allah, jika aku sebagai Rasul, engkau utus aku sebagai Nabi, kenapa engkau kirimkan firmanmu lewat perantara malaikat Jibril maksudnya. Izinkan aku berjumpa denganmu dan engkau berikan firman langsung kepadaku. Apa jawaban Allah? Ya Musa, engkau nggak bakal kuat, engkau nggak akan mampu, nggak mau tahu, pokoknya harus ketemu. Ini namanya cinta. Namanya cinta kalau udah ngebet bawaannya pengen ketemu aja. Betul kan? Yang ngomong yang jomblo. Emang lu tahu cinta? Lu ngobrol aja sama tembok. Saat Nabi Allah Musa diterima oleh Allah, hei Musa, naik ke atas bukit Tursina. Lari Nabi Musa dengan riang gembira ingin berjumpa dengan Allah. Allah ini punya hijab 70.000 hijab. Saat dimana Nabi Musa ingin naik ke atas bukit Tursina, disuruh stop sama Allah. Di dalam Al-Quran diabadikan, Musa, tahan dulu, jangan kau naik ke atas bukit ini, buka sandalmu, karena bukit ini akan menjadi saksi antara dirimu dengan zatku, kata Allah. Bukit ini akan menjadi suci. Disuruh buka sandalnya, dibuka sandalnya Nabi Musa. Nabi Musa naik ke atas bukit. Begitu naik, satu hijab dibuka oleh Allah, terhempas Nabi Allah Musa. Sebagian riwayat mengatakan Nabi Musa meninggal di saat itu. Ada yang menyatakan Nabi Musa terhempas, bukit Tursina berubah menjadi abu, dan Nabi Musa terbangun dari, kalau kita bilang pingsannya, setengah Nabi Allah Musa wajah dan jasadnya terhempas daripada cahaya Allah. Selama 40 hari Nabi Musa menutup wajahnya dengan sorban. Saat sebelum tertutup dengan sorban, ada umat Nabi Musa melihat. Saat seketika umat tersebut buta, karena masih tertempel dengan biasnya cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sampai ke Rafrafil Ahbar, sudah sampai di mana yang dikatakan di Baitul Ma'mur berjumpa dengan Allah, hijab diangkat satu demi satu. Saat Nabi melangkahkan kaki, Nabi nunduk sebelum diperintah oleh Allah, dibuka sandalnya. Sebelum diperintah sama Allah, buka dulu ya Muhammad. Enggak, kalau bukit Tursina aja menjadi suci karena pertemuan Nabi Musa dengan cahayanya Allah, begitu suci, bagaimana singgasana Allah, arsy-Nya Allah, Baitul Ma'mur, rumah yang penuh dengan kemuliaan. Nabi SAW sadar diri, kalau Nabi Musa aja suruh buka, dibuka sandalnya, ditahan sama Allah. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak oleh sandalmu. Perbedaan antara Nabi Musa dengan Rasulullah SAW.
Dan di saat itu malaikat Jibril nggak berani buat nemenin Nabi. Malaikat Jibril nggak sanggup buat melangkahkan kaki masuk berjumpa dengan Allah, akan hancur jasad malaikat Jibril. Lalu ditanya, ya Jibril, kenapa engkau tidak menemaniku? Jika satu langkah lagi aku melangkahkan kaki ya Rasulullah, maka akan binasa dan hancur aku. Bukankah kau diciptakan dari cahaya wahai Jibril? Iya, tapi bukan cahayanya Allah. Sedangkan aku, kata Nabi, engkau dibuat dan diciptakan oleh Allah dari sebagian cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam rawi Syamsul Durar dikatakan nurun faka kulla nur, cahaya di atasnya cahaya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya tuh ada kan riwayat saat Nabi jalan nggak ada bayangannya. Ada ya? Nggak ada bayangannya. Kenapa? Karena bayangan Nabi nggak boleh ada di bawah. Setiap Nabi jalan ada awan di atasnya. Kenapa? Nabi takut hitam? Bukan. Karena Nabi SAW mengatakan, seandainya awan ini tersingkir, tidak memayungi diriku, cahaya matahari jika berjumpa denganku, maka matahari akan hancur, tidak tahan dengan cahayaku, kata Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi berjumpa dengan Allah. Pertemuan antara kekasih dengan kekasih. Ada yang cemburu di situ. Siapa? Malaikat Jibril cemburu. Cemburu dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Nabi? Enggak. Buat apa dicemburuin Nabi? Loh, orang Nabi juga penciptanya Allah, kekasihnya Allah. Kalau berjumpa dengan kekasih, ya wajar aja. Yang dilihatin sama malaikat Jibril, cemburu dengan sendalnya Nabi, sorbannya, imamahnya, jubahnya, gamisnya, semua tidak ada yang terbakar, dan sendal Nabi pun tidak ikut terbakar. Kenapa? Karena tertempel dengan kaki mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Dari peristiwa ini ada yang menarik buat diri kita. Sekarang saya mau tanya, kita ini cinta nggak sama Rasulullah? Sampai mana? Betulan cintanya apa cuma di mulut? Dari hati atau cuma di mulut? Sekarang saya mau tanya, tadi ini bilang cinta sama Nabi kan? Salat subuh jam berapa? Ayo jam berapa? 4.30. Ada yang bilang jam 4, ada yang jam 7, ada yang jam 8, ada. Tuh. Yang namanya cinta harus penuh dengan pengorbanan pastinya. Kebayang kita ini tertempel di hati Nabi. Kita ini terjaga oleh Nabi. Setiap hari Nabi yang didoakan hanya umat. Gak kebayang kalau kita jujur di dalam ibadah kepada Allah, maka orang tersebut akan tertempel di dalam hati Nabi. Kalau sendal tertempel di jasadnya Nabi tidak terbakar, jika umat tertempel di dalam hati Nabi, wallahi haram, neraka akan dimasuki oleh sahabat atau umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan beda. Kita nih hari kita mah sholawatan, hayo. Besok maksiat, hayo. Makanya kita khawatir umat Nabi ini jangan sampai sebagaimana malam dia beriman, pagi dia kufur. Pagi dia beriman, malam dia kufur. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita. Insya. Apa sih dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang dibawa? Oleh-olehnya dari Allah apa sih? Salat 5 waktu. Ini hadiah terbesar dari Allah. Kebayang ini adalah keistimewaan untuk Nabi. Nabi berjumpa dengan Allah dibawain oleh-oleh 5 waktu. Pahalanya luar biasa. Contoh, Pak Lurah mana? Pak Lurah. Saya datang atau ketua panitia datang ke rumah Pak Lurah. Ketua panitia dapat oleh-oleh dari Pak Lurah. Ada sembakonya. Pak, ada sedikit oleh-oleh. Senang nggak Pak? Senang. Diumumin nggak ke keluarga? Nih saya bawa nih dari Pak Lurah. Bangga. Gimana sekarang kita sebagai umat Nabi yang dikasih oleh-olehnya berupa salat 5 waktu,
yang ngejamin kehidupan kita. Lu susah, lu pusing, lu dalam keadaan rezekinya kurang, sholat, insya Allah Allah lancarin semuanya. Kita kan nggak bilang diri kita nih nggak luput dari dosa ya. Kita ini semuanya orang yang berdosa kok. Bukan saya bicara di sini saya orang manusia paling soleh, paling alim, paling benar. Tapi minimal lu mau segimanapun jadi penjahat, sholat. Lu mau bagaimana aja, sholat. Kenapa? Sholat itu yang merubah diri kita. Aqimus shalah, innas salata tanha anil fahsya. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan Bib, saya punya teman Bib, sholat 5 waktu sih Bib, di masjid lagi, masih nyolong ayam. Itu baru mengerjakan sholat, belum mendirikan. Orang yang mendirikan sholat gimana? Sholatnya dia, gerak-geraknya yang ada di dalam sholat dilakukan, diaplikasikan di dalam kehidupan. Ngelihat orang yang lebih tua, tawadu, nunduk, ruku. Mau jalan kemanapun, ingat setiap manusia, mau dia punya bintang, mau dia seorang presiden, mau dia gimana pun, tetap sujud. Kepalanya di mana? Di mana? Di mana? Yang lebih tinggi saat sujud, kepala atau belakang? Kepala atau belakang? Sehancurnya kehidupan kita, cari dunia sampai segitu capeknya, larinya cuman ke sini. Betul? Ibu bapak makan enak tiap hari daging, larinya kemana? Jamban. Betul? Mau yang makan spaghetti, pizza, burger, larinya kemana? Jamban. Gak ada orang yang kaya, apalagi seorang presiden punya bintang, dia gak mau sujud. Gak, karena saya seorang berpangkat, saya angkat kepala saya. Gak bisa sujud. Kenapa? Diaplikasikan di dalam kehidupan. Hidup kita mau semau gimana pun, larinya pasti bakal ke tanah. Ingat diri kita, pasti akan datang suatu saat kematian. Kadang kita hidup nih seakan-akan 1000 tahun. Hidup kita kayaknya udah nikmat banget hidup kita. Ya, kematian mah nggak nunggu. Yang masih bayi bisa mati nggak? Yang muda mati. Yang tua lah apalagi. Di sini ada yang umurnya 60. Ada? Lah, umatnya Nabi umur berapa meninggalnya? Katanya 60 sampai 7. Yang 60 ada? 3 tahun lagi. Lah katanya Nabi kan gitu, umatku mati tidak jauh-jauh denganku, kata Nabi. Yang 63 ada? Tinggal dicabut sikringnya. Setiap manusia itu pasti punya kehidupannya, dia mau seperti apa, tanggungan dari dirinya. Setiap kehidupan itu, setiap permasalahan, fa inna ma'al usri usran, inna ma'al. Di dalam sholat juga udah diajarin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Padahal kita di situ udah ngomong, ya Allah aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, semua kehidupanku aku serahkan kepadamu. Baru Al-Fatihah, kunci motor ketinggalan di motor kita ingat. Kompor belum dimatiin kita ingat. Kira-kira yang begini udah pasrah ke Allah apa belum? Ikhtiar di dalam kehidupan perlu. Tawakal wajib. Ini jangan dikit-dikit. Udahlah saya ikhtiarnya aja, udah saya tawakal aja sama Allah. Ikhtiarnya dipakai. Ibu, bapak sakit. Ikhtiarnya kemana? Dokter, minum obat, bukan ikhtiar. Betul kan? Tawakalnya apa? Ya Allah, berkah apa yang aku minum obat di hari ini, mudah-mudahan menjadi penyebab atau wasilah menjadi kesembuhanku. Kadang kita suka nuhanin obat, tuh nggak sadar-sadar kitanya. Bu, kemarin ibu sakit, bapak sakit, tapi sekarang kok sehat. Untung saya minum ini. Kalau nggak minum ini, nggak tahulah jadinya apa. Tuh
secara nggak langsung sudah mentuhankan obat. Ini hati-hati tuh. Biasain kalau kita minum obat tuh makanya bismillahirrahmanirrahim. Minta ya Allah berkah wasilah dari obat ini sembuhkan penyakit hamba. Ini kadang orang minum aja bodoh amat yang penting sembuh. Nggak sembuh-sembuh totonya mati. Kematian itu kan kapan aja datangnya, kan nggak mandang umur. Tapi cara-cara detik-detik ingin kematian itu datang ada loh, dikasih tahu sama Nabi. Yang pertama giginya copot. Oi, gigi copot, tanda mati. Itu berarti kematian udah tinggal dikit lagi tuh. Yang kedua, kulit ditarik lama baliknya. Keriput. Apa? Ngecot. Bahasanya ngeri amat. Salah ngomong kepleset kan lain arti itu. Keriput, tanda mati. Demam, pernah demam nggak? Tanda mati. Lah orang lagi ngomongin mati lu mas senyum-senyum lu. Orang sini udah siap banget mati kayaknya ya. Yang ke berapa? 4. Mati rasa. Pahit, makan apa aja pahit. Pernah nggak? Tanda mati. Ini yang udah pasti ada nih. Yang terakhir nih. Uban. Oi. Uban. Ada uban. Tanda mati. Makanya haram. Nabi Muhammad mengatakan menyemir rambut diwarnain hitam haram hukumnya. Biar sadar sama kematian. Kenapa warna lain boleh? Biar beda sama yang hitam. Mau dimerahin, ingat itu uban. Mau warna apa aja silahkan, yang penting jangan hitam. Mau bentuk rambut model polkadot lagi nggak apa-apa. Lah kali ada di sini modelnya polkadot gitu, totol-totol. Paham ya? Siapin diri kita. Sholat ini ngebawa kehidupan kita. Hidup kita baik buruknya tergantung bagaimana sholat. Mau kaya? Sholat. Saya punya cerita nih. Mau dengar nggak? Ada anak kebo sama kebo. Anak kebo sama ibu kebo. Ngapa lu nungguin ya? Pegang muka lu. Anak kebo lagi nyusu sama ibu kebo nih. Lagi diempok-empok. Tiba-tiba kedengeran suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebo loncat. Mak, suara apaan tuh? Itu namanya adzan, nak. Adzan itu apaan, mak? Panggilan buat manusia ngejalanin sholat. Udah diam aja, tenang aja, nggak apa-apa. Bener, mak, aman, aman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nyusul lagi datang, nyusul lagi dia. Lari-larian, bapak-bapak lari. Pakai kain sarung, pakai peci, anak kecil pada lari. Yang muda pada gagah-gagah banget, pakai baju koko, cakep-cakep banget. Begitu nengok lagi, mak, tuh kenapa orang pada lari-larian? Kan tadi adzan, itu namanya manusia, nak. Oh begitu bentuknya, mak? Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak ada kebakaran, nggak ada. Udah lu tenang aja, udah netel lagi di sini. Begitu udah selesai, ada suara lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lari lagi, loncat di kebo. Ini anak kebo loncat, berhenti lagi nyusunya. Mak, suara apa lagi tuh? Kok beda sama yang tadi? Ya beda dong. Kalau yang pertama itu azan.
Nah kalau tadi apa? Itu namanya komat. Komat itu apaan, Mak? Itu siap-siap semua yang namanya manusia sudah berbaris membuat shaf untuk menjalankan ibadah sholat. Gak apa-apa, Mak, gak apa-apa. Tenang nih, tenang. Ya udah deh, dia nyusul lagi tuh. Yang namanya anak kalau lagi nyusu, matanya kan kemana-mana, betul Bu? Keliling-keliling tuh matanya. Dia lihat di pohon, di bawah pohon ada bapak-bapak main catur. Dia nengok di bawah pohon pisang, anak muda lagi pada main gaplek. Kebok lepas lagi susunya. Mak, apa lagi? No, manusia pada ngapain no mak no? Kok mereka nggak ada yang sholat mak? Tuh lagi main catur. No, anak muda lagi pada main gaplek. No, anak-anak kecil no lagi pada main lato-lato. Itu manusia kan mak? Oh, udah lu nyusul lagi. Itu bukan manusia, itu kebo kepala hitam. Paham? Paham? Saya mau tanya, Pak, Bapak, ntar lo pulang, lo tanya bini lo, yang udah sholat isya belum? Belum, hati-hati, lo tidur sama anak kebo. Bedanya kita sama kebo apa? Ada bedanya? Ada? Kebo kerja nggak? Nggak kerja. Ngebajak sawah kerja. Kebo makan. Kita? Kebo tidur. Kita? Kebo mandi. Kita? Bedanya di mana? Yang bikin beda itu antara kita sama kebo manusia sholat, kebo kalau ada istri nggak sholat, istri. Kalau suami nggak sholat, suami. Ada anak nggak sholat, anak. Keluarga kebo lu. Ada Pak RT nggak sholat, RT. Ya rasah lu. Pak RW nggak sholat, RW. Pak Lurah nggak sholat, Lurah. Dicabut kakak lu. Pak Camat nggak sholat, Camat. Bapak Wali Kota nggak sholat, Wali Kota. Gubernur nggak sholat, Gubernur. Rasah lo. Pak Menteri nggak sholat, Menteri. Presiden nggak sholat, Presiden. Ustadz nggak sholat, Ustadz. Kiai nggak sholat, Kiai. Habib nggak sholat, Habib. Lu giliran Habib lo keberani amat lu. Lu giliran tadi begitu presiden sama Pak Lurah ngomongnya kebo, kebo. Giliran Habib kebo. Bib, Habib nggak takut ditangkap. Lah kan saya sebutin semua. Yang disebutin kan semuanya. Menteri nggak sholat, kebo. Betul kan? Pak Lurah nggak sholat, kebo. Pak Camat nggak sholat, Presiden nggak sholat. Yang ngomong kebo siapa? Lu yang ditangkap bukan gua. Lah mau ditangkap apanya? Bagaimana? Coba mau ditangkap Ustadz saya sebut. Ustadz nggak sholat, Ustadz. Kiai nggak sholat, Kiai. Habib nggak sholat, Habib. Tuh. Apa yang mau ditangkap semuanya gue sebut. Lah yang disebut tadi semuanya manusia bukan? Pangkat buat manusia bukan? Yang namanya pangkat untuk manusia. Manusia wajib sholat apa enggak? Yang kalau punya pangkat nggak sholat namanya manusia. Selesai. Paham sampai sini? Alhamdulillah.
Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gue ngomong brek-brekan lu nggak paham-paham. Ulang yang mana ini? Tebok. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kadang manusia ini mau bersandar diri kepada siapa dirinya dia bingung. Betul ya? Kadang orang nggak punya duit larinya malah ke embah. Tahu embah? Orang pintar. Tahu orang pintar? Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang tolol. Lah emang mbah aing teu boga duit. Tebah juga ngomong dalam hati. Sarua aing juga sama. Coba kalau seandainya Allah mau ngasih jalan buat kita ikutin lewat Nabi, selesai hidup kita jadi orang hidup berkah. Mau hidup kaya, mau hidup berkah. Mau hidup kaya, mau hidup berkah. Nggak mau jadi orang kaya. Lu mah pelin-pelan lu. Saya mah mintanya ya Allah jadikan saya orang yang kaya juga berkah. Yang namanya kalau orang udah kaya hidup berkah nikmat semuanya. Tahu nggak sih arti berkah? Tahu? Pernah lihat berkah? Pernah makan cabai nggak? Pernah lihat cabainya? Rasa cabai? Pernah pegang pedas? Pernah dilihat pedasnya? Tapi pernah bisa dirasa. Begitulah keberkahan. Yang namanya berkah dilihat nggak bisa, dipegang nggak bisa, tapi bisa dirasa. Yang namanya bisa dirasa, ciri-ciri orang yang hidupnya berkah, duit di kantong belum habis, udah datang lagi. Itu namanya berkah. Paham? Duit aja paham loh. Dari tadi gue tanya kebok agak paham. Sekarang giliran duit paham. PA. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Orang mau kaya ada jalan namanya salat duha. Baca suratul waqiah kan? 4 salatnya nih 4 rakaat 6, 8, 10, 12 minta sama Allah. Coba lihat doanya, ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas turunkan, yang jauh dekatkan, yang di dalam tanah keluarkan. Tuh kita udah meminta kepada Allah, kita paksa Allah untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Kadang manusia ini lebih percaya sama orang. Ingat ya, jika seseorang manusia bersandar kepada manusia yang lain, siap-siap akan mendapatkan kekecewaan. Tapi jika mereka bersandar kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Caranya bagaimana? Kenali diri kita dulu dong lewat kepada Allah. Lewat mana? Salat. Ini cara kita memperkenalkan diri kita kepada Allah. Kita nggak capek-capek sampai ke Rafrafil Ahbar. Kita nggak capek sampai ke Sidratil Muntaha. Kita nggak capek ke Baitul Ma'mur. Cuman sekedar salat. Urusan kita sama Allah. Allah dengar apa yang kita mau. Kadang manusia ini banyak maunya. Betul? Giliran perintah males banget. Kadang doanya, ya Allah banyakkan rezeki kami. Amin. Lalu amin aja kudu disuruh. Bener kan begitu doanya kan? Minta rezeki banyak, bener? Mau rezeki banyak? Buat apa? Alah buat ibadah lah, kagak percaya gua. Ketemu duit satu meja nih, ya Allah. Yang perempuan beli skincare, yang laki-laki kawin lagi. Betul kan? Alah. Jangan salah dalam doa. Allahumma, nih malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu ketiban duit, kaget nggak? Kena jantung, pae. Manfaat rezekinya? Nggak manfaat. Mintanya apa? Ya Allah berikan rezeki kami yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Itu minta doanya.
Doa yang kedua di dalam kehidupan kita selalu mintanya yang kagak-kagak. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Lah, emang surga punya bapak lu? Sarah, saya mau tanya, kita pantas nggak masuk ke dalam surga? Udah tahu nggak pantas, ngapain lo minta? Orang yang masuk surga apa? Orang yang benar mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kan begitu. Saya mau ngasih ini doa yang benar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mintanya. Yang ketiga, ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Lah, lu sholat kagak apa kagak minta mati husnul khatimah? Orang yang matinya husnul khatimah, apa kata Nabi? Jika kalian ingin melihat seseorang kehidupannya, masa hidupnya, lihat bagaimana matinya. Kalau dia dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jika dia mati dalam keadaan maksiat, maka hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Kita kematian ini tergantung bagaimana kehidupan kita. Lu sholat kagak, ngaji kagak, dekat ulama kagak, apa kagak, mau mati masuk surga? Lah, emang lu di surga punya orang dalam? Nah, bikin KTP ada Pak Lurah, gampang ya Pak Lurah ya. Lewat admin, Pak Lurah, saya mau bikin KTP. Sok datang lewat admin. Begitu datang ke admin, tanda tangan semua. Datang sendiri, Pak Lurah tinggal tanda tangan, keluar nih KTP-nya, tanda tangan. Ada orang dalam, gampang. Nah, lu ke surga emang siapa orang dalamnya? Pak Lurah aja kagak ngejamin. Betul kan? Siapa yang bisa ngejamin diri kita masuk ke dalam surga? Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan kita cuma satu. Kita di hadir acara begini cuma satu, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pulang dari sini Allah jadikan kita pahala yang berkah, pahala yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, sehingga kehidupan kita menjadi manusia yang gampang untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Saya beberapa hari lalu saya sudah lama, luar biasa lama banget nggak pernah live lagi di TikTok. Karena saya alhamdulillah Allah kasih rezeki sakit, nikmat rezekinya. Tapi alhamdulillah di balik itu semua ada kawan saya jauh tinggalnya, saya nggak sebut namanya. Jamaah kami yang ada di TikTok, tadinya dia membuka auratnya, sampai sekarang tertutup dan sekarang pakai niqab. Dia kirim video lewat ke saya, dia mengatakan, Habib terima kasih atas ilmunya, berkah apa yang disampaikan ilmunya, alhamdulillah sekarang saya berusaha menjadi wanita yang sabar, menjadi wanita yang menerima atas apa ketentuan yang diberikan oleh Allah. Coba kita lihat, media sosial ini bisa jadi satu manfaat di dalam hidup kita. Lu dakwah nggak tunggu mic, pakai media sosial dengan chatnya, dengan apapun yang kalian lakukan akan menjadi berbuah yang baik di dalam hidup kita. Gunain media sosial dengan dakwah, jangan gunain media sosial untuk segala bentuk kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah jadiin media sosial dari diri kita menjadi tangan yang membawa dakwah yang manfaat, sehingga menjadi kemanfaatan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.